Setelah kematian tragis Duta Besar Amerika Serikat untuk Inggris, Damien Thorne, seorang CEO konglomerat internasional berusia 32 tahun, diangkat untuk menggantikannya. Jabatan ini sebelumnya dipegang oleh ayah angkatnya, Robert Thorne. Damien kini sepenuhnya menguasai keluarga Thorne dan telah menjalankan perusahaan Thorne selama 7 tahun. Damien sekarang mencoba untuk memenuhi takdir bejatnya untuk menghentikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Namun, Pastor DeCarlo, seorang imam dari Biara Subiaco, tempat Pastor Spiletto menghabiskan hari-hari terakhirnya, diam-diam telah mengamati Damien dari jauh sejak kematian ayah angkatnya. Dia juga sudah memiliki 7 pisau Megiddo yang dia gali dari reruntuhan Museum Thorne di Chicago, setelah kebakaran pada akhir film kedua. Dibantu 6 imam lainnya, DeCarlo berencana untuk membunuh Damien sambil mencari sang anak Kristus. Sementara itu, Damien mempunyai hubungan romantis dengan jurnalis Kate Reynolds. Damien memang sudah mengetahui ada rencana untuk membunuh dirinya, tapi dia tetap melanjutkan hidupnya dan mendidik putra Reynolds bernama Peter dengan memanfaatkan kebutuhan anak itu akan figur ayah. Pada 24 Maret 1981 terbentuklah konstelasi di rasi bintang Cassiopeia. Konstelasi ini membentuk formasi bintang Bethlehem kedua, di mana bintang Bethlehem pertama terbentuk ketika Yesus Kristus dilahirkan ke dunia. Damien menyadari bahwa konstelasi itu adalah tanda kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Damien memerintahkan pengikutnya untuk mencari semua anak laki-laki yang lahir di Inggris pada tanggal 24 Maret 1981. Ini upaya Damien untuk mencegah kembalinya Kristus ke dunia. Seminggu setelah serangkaian kematian massal bayi-bayi, Reynolds bertemu DeCarlo yang mengungkapkan identitas asli Damien kepadanya. DeCarlo juga memberikannya bukti pembunuhan massal bayi-bayi itu. Keesokan paginya, Reynolds melihat tanda lahir Damien. Damien memberitahu Peter untuk membuntuti DeCarlo, yang menyebabkan Damien mengetahui bahwa penasihatnya, Harvey Dean, telah merahasiakan tanggal kelahiran putranya. Peter melaporkan bahwa DeCarlo telah mengunjungi istri Dean, Barbara, dan mengungkap peran suaminya dalam pembunuhan massal bayi-bayi. Dean menolak untuk membahayakan putranya dan mencoba melarikan diri ke luar negeri, tapi terpaksa kembali ke rumah dan menghadapi istrinya yang sedang berada di bawah pengaruh buruk. DeCarlo kemudian mengunjungi Reynolds dan mengungkapkan bahwa Peter sekarang ada di bawah pengaruh Damien, dan bahwa sang anak Kristus yang sebenarnya sekarang sudah di luar jangkauan Damien. Setuju untuk membantu DeCarlo, Reynolds memperdaya Damien dengan janji untuk membawanya ke reruntuhan gereja di mana sang anak Kristus berada, sebagai ganti untuk Peter, anaknya. Rencana itu gagal ketika Damien melihat DeCarlo yang sedang bersembunyi. Kemudian Damien menggunakan Peter sebagai perisai. Ketika Peter terluka parah dalam pelukan ibunya, Damien menghadapi Pastor DeCarlo sambil memanggil nama Kristus. Ini membuat posisi Damien terbuka dan bisa ditikam dari belakang oleh Reynolds menggunakan pisau Megiddo DeCarlo. Damien pun melarikan diri melalui halaman dan roboh. Kristus muncul di atasnya berupa cahaya terang. Damien mengejek Kristus karena berpikir dia telah menang, tetapi kemudian roboh karena terluka oleh pisau Megiddo. DeCarlo kemudian membawa Peter yang tidak sadarkan diri dan menyerahkannya kepada Kate yang sedang berdoa. On Saint Martin Saint Martha.